Oke, ini layar saya nampak ya. Untuk judulnya nampak ya. Sudah nampak? Abstraction yang interface? Belum, Pak. Belum. Belum nampak. Oh, interface ini belum nampak ya? PPT saya? Belum. Wah, astaga. Berarti belum. Coba saya ulang lagi tes saya share. Perasaan sudah. Oh iya. Maaf ya. Oke, saya share. Oke, sekarang sudah nampak ya? Sudah. Oke, melanjutkan materi yang kemarin ya tentang abstraction. Ya, implementasi dari abstraksi itu bisa melalui apa? Yang pertama kan lewat kelas apa? Abstrak kelas ya. Nah, kemudian yang kedua menggunakan interface. Apa? Implementasinya melalui interface. Nah, untuk kelas abstrak sendiri ya, abstrak kelas sendiri hampir sama sebenarnya ya dengan interface itu dia hampir sama. Mana enggak geser-geser. Banyak kan. Hampir sama ya antara interface dan sama abstrak kelas. Jadi di sini dia sama-sama mempunyai metode abstrak. Ya, kalau kemarin di dalam abstrak kelas itu dia mempunyai metode abstrak. Nah, maka di interface ini juga sama. Dia memiliki metode abstrak. Dan metodenya ini dia kosong ya, isinya kosong. Jadi istilahnya tidak ada argumen di dalamnya. Ya, tidak ada argumen di dalamnya. Kosong, jadi hanya sebuah nama metode saja. Interface juga sama. Di sini cuma ada nama metode saja. Terus di sini nanti nanti ada istilahnya apa? Interface itu dia bisa istilahnya mempunyai pewaris atau yang biasa kita sebut dengan inheritan, pewarisan. Dia bisa mempunyai pewarisan. Kalau yang kemarin untuk kelas abstrak itu dia kan tidak bisa, misalkan ada kelas abstrak satu, kemudian ada kelas abstrak lagi, dia pewarisannya dari kelas yang pertama. Nah, itu dia tidak bisa. Tapi kalau di dalam interface ini dia bisa ya, dia bisa mewarisi pewarisan dari kelas interface yang pertama. Nah, jadi di sini nanti interface itu sama intinya ya, mempunyai kumpulannya, dia ada kumpulan metode-metode. Terus nanti di dalamnya itu tidak ada istilahnya, di dalam body metodenya itu tidak ada isinya, kosong ya, tidak ada argumennya. Nah, kemudian untuk membuat sebuah interface ya, nah di sini kita akan menggunakan kata kunci namanya ini interface yang hitam ini ya, yang ini hitam ini. Kata kuncinya interface. Bisa dengar saya ya teman-teman ya? Bisa dengar saya ya? Bisa, Pak. Oke, nah ini kita pakai kata kunci namanya interface. Nanti penulisannya seperti apa? Nah, ini penulisannya seperti ini ya teman-teman ya. Ada interface, kemudian nama kelasnya. Nah, kemudian yang bawahnya itu, yang ini ya, mana sih? Nah, ini ya, ini nama metodenya. Ini nama metodenya. Ini nama kelasnya. Nah, ini interface-nya. Jadi, interface di sini ya, meskipun dia bersifatnya publik ini. Dia bersifatnya publik meskipun tidak tertuliskan publik ya. Di sini juga sama, dia otomatis dia jenisnya publik dia. Meskipun tidak kita tuliskan. Nah, jadi di sini tadi kita mulai penjelasan dari yang atas sendiri. Jadi setiap interface itu secara implisit itu dia sudah ditetapkan sebagai abstrak. Jadi kita tidak usah menambahkan keyword abstrak lagi. Dia sudah otomatis dia itu adalah ditetapkan sebagai abstrak. Ya. Jadi keyword abstrak tidak usah dimasukkan di dalam kelas interface.
Nah, kemudian di dalamnya ini ya, di dalamnya ini ada ini metode-metodenya ini. Nah, metode-metodenya ini dia ini sebenarnya juga metode abstrak. Tetapi keyword abstraknya itu tidak perlu dituliskan. Ya. Terus kita kembali ke penjelasan yang awal tadi ya. Penjelasan yang awal tadi, secara implisit itu kan metode pada interface ini dideklarasikan sebagai public. Nah, ini sebagai public ini. Meskipun tidak ada tulisannya public. Ya. Meskipun tidak ada tulisannya sebagai public. Nah, ini untuk penulisan dari apa? Interface ya. Keywordnya dituliskan interface, kemudian nama kelasnya. Nah, kemudian di dalamnya dituliskan nama metodenya. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, kita kembali ke pembahasan awal tadi. Jadi di sini ini interface itu dia dapat diturunkan. Jadi kita bisa menggunakan konsep inheritan, pewarisan, ya. Jadi ini kita mengambil contoh yang ada di sini, teman-teman ya. Kita mengambil contoh yang ada di sini. Mana sih? Oh, ini nggak nongol ya. Nah, kita mengambil contoh yang ada di sini. Ya, interface yang pertama. Kemudian ini interface yang kedua. Nah, ini adalah pewarisannya dari interface yang ada di sini. Sama kayak inheritan biasa, pewarisan biasa. Kita menggunakan kata kunci ini, extend ini. Extend ya. Kayak pewarisan biasa ya, yang biasa sering kita gunakan. Jadi interface itu dapat diwariskan ya, dapat membuat pewarisan, dapat membuat turunannya. Atau biasa kita sebut dengan inheritan. Nah, kalau misalkan teman-teman ya, kalau misalkan kita itu di dalam interface itu kita mempunyai dua metode. Terus interface satunya juga mempunyai dua metode nih, misalkan ya. Maka nanti untuk implementasinya ya, untuk kelas yang digunakan untuk memanggil interface-nya ini nanti harus ada 4 metode yang berisi ini, nama metode-metode yang ada di sini. Nah, ini. Ya, kalau kita mempunyai dua buah interface, nah, kemudian dalam satu interface mempunyai dua metode, ya berarti kan totalnya ada 4. Nah, nanti kelas yang digunakan untuk memanggil interface itu, implementasinya interface itu, nah, dia nanti akan terdapat 4 metode secara otomatis ya. Ini kalau misalkan teman-teman membuat ya, misalkan menambahkan implisit gitu nanti di bagian sebelah kiri itu akan muncul kayak merah pentung, itu tinggal diklik aja nanti ada tulisan apa ya istilahnya, kita diminta membuat sebuah metode yang dipanggil dari interface. Nah, nanti secara otomatis akan muncul nama-nama metodenya ini. Yang ini, nama ini nanti otomatis dia akan muncul. Ini kita praktekkan ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman? Ada pertanyaan enggak? Belum, Pak. Belum? Oke. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan lagi. Nah, kita tadi kan mengenal pewarisan ya, pewarisan dari interface. Nah, di sini nanti kita juga bisa mengenal multiple inheritan dari interface. Nah, jadi di sini misalkan kita mempunyai tiga buah interface ya, tiga buah interface. Ini yang interface yang pertama ya, dan ini interface yang kedua, sedangkan ini interface yang ketiga. Nah, interface ini turunannya dari ini. Nah, terus kita menggunakan multiple inheritan. Jadi kita memanggil dua interface ini, interface 1 dan 2. Nah,
Caranya seperti apa? Nah, ini nama kelas interface-nya diketikkan dulu, kemudian kata kuncinya ini menggunakan extend. Ya. Kemudian interface yang pertama dipanggil, interface yang kedua dipanggil. Nah, di sini tinggal kita tuliskan isinya juga, metodenya juga. Ya, seperti itu ya kira-kira teman-teman ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, saya lanjutkan lagi ya. Ini tadi tentang multiple inheritance untuk interface. Kemudian, mana ini? Nah, ini saya mencoba membuat sebuah implementasi dari interface. Ya. Jadi kalau misalkan nih saya membuat sebuah interface dengan nama kelasnya ini, nama interface-nya ini. Nah, ini nama interface-nya ini. Kemudian ini nama metodenya. Kemudian implementasinya seperti apa? Nah, implementasinya kan seperti ini yang ini. Ini nama kelasnya ya. Kemudian ini kata kuncinya, implementnya. Kemudian ini nama interface-nya. Interface-nya itu yang ini. Nama interface-nya. Nah, kemudian metode-metode yang ada di dalam interface ini dia harus dideklarasikan ulang. Dideklarasikan di mana? Yang satu berada di sini, yang ini yang bawah ya, saya hapus dulu. Andunya mana ya? Nggak ada andu ya. Yang atas ini yang nama yang abstrak satu. Nah, ini tuh di sini. Kemudian yang ini dia di sini. Nah, ya. Saya iris dulu. Ini metodenya ini dideklarasikan ulang. Yang satu yang di sini, yang nomor 2 ini dia di sini. Nah, kemudian untuk metode yang bawahnya ini, metode untuk implementasinya ini, nah ini baru diberikan nilainya, isinya. Seperti itu ya. Kalau misalkan kita ingin memasukkan sebuah nilai variabel, dia harus statis bentuknya, statis, dia tidak bisa berubah-ubah. Nilai konstantanya tidak boleh berubah-ubah kalau kita ingin memasukkan sebuah nilai di dalam sebuah interface. Ya, misalkan saja integer luas sama dengan 5. Nah, itu boleh. Tetapi kalau ya bukan integer ya, int ya singkatannya ya. Tapi kalau kita mau menggunakan int luas, itu tidak bisa, tidak boleh. Jadi nilainya yang di sini dia harus statis, sudah ada nilainya dulu di dalam interface, kelas interface itu. Nanti akan coba kita praktekkan ya teman-teman ya. Ya, untuk implementasinya interface seperti ini ya, sudah bisa dipahami ya ini ya. Sudah bisa dipahami belum ini untuk implementasinya? Ini nama interface-nya, kemudian dalam interface itu dia mempunyai metode. Nah, metode ini harus dideklarasikan untuk pengimplementasiannya. Nah, dideklarasikannya di mana? Yang satu ini, yang atas ini ada di sini, kemudian yang ini ada di sini. Nah, ini ya. Terus kata kuncinya jangan lupa implement. Nah, ini. Tambahkan kata kunci implementnya. Ini nama kelasnya, ini nama interface-nya, kelas interface-nya nih. Seperti itu ya. Oke, misalkan saja kita mau mencoba menerapkan konsep interface. Di sini saya mempunyai 4 buah kelas. 4 buah kelas. Ini kelas mainnya yang utamanya. Oke, ini abaikan aja nanti ini digunakan untuk memanggil nilai yang ada di sini untuk membuat sebuah objek. Nah, di sini saya mempunyai 2 buah interface. Ya. Yang pertama namanya ini interface pertama, yang kedua adalah interface kedua. Nah, di dalam interface tadi ya, di dalam interface teman-teman ya. Jadi, kalau kita
ingin membuat sebuah variabel dengan nilai, dengan isi ya, dengan isi. Nah, ini dia nilainya harus statis. Jadi sudah ditentukan dia supaya tidak berubah-ubah. Ya, dia harus harus statis. Harus sudah ditentukan terlebih dahulu, ya. Jadi nilainya tidak bisa berubah-ubah. Nah, ini untuk variabel sisi persegi, sisi panjang, kemudian sisi lebar. Nah, kemudian di sini yang ini adalah nama metode dari interface. Ada, salah. Nih ya. Ini adalah nama metode dari interface. Nih. Nah, di sini kan ada 4 metode ini. Kemudian nanti untuk pengimplementasiannya, nah, maka nanti pengimplementasiannya kan dia di sini. Nah, metode-metode ini kan harus dideklarasikan ini metode-metode ini, ya. Nah, ini harus dideklarasikan di dalam kelas implementasinya. Gimana ya di sini? Nih, ya. Jadi nama metode-metode yang ada di sini ini harus dideklarasikan di sini, dideklarasikan ulang. Nah, misalkan yang luas persegi dan luas persegi panjang. Nah, ini kan di sini luas persegi panjang. Nah, kemudian yang ini keliling persegi. Nah, ini keliling persegi panjang. Nah, seperti itu ya. Jadi harus dideklarasikan ulang. Kalau metode-metode yang di sini, yang di dalam interface ini ya, dia kosong ya, tidak ada isinya. Nah, kemudian di dalam deklarasi yang di dalam metode yang dideklarasikan, nah, ini perlu diisi. Dia bisa diisi. Nilainya apa, isinya apa. Bisa diberikan argumen di sini. Ya, di dalam metode-metode ini. Nah, ini. Itu ya. Sampai di sini bisa dipahami nggak? Bisa nggak? Gimana, bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan lagi. Ini saya hapus. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengimplementasikan konsep dari interface-nya dengan menggunakan konsep yang ada di sini. Ya, nanti berarti kita akan membuat 4 buah kelas. Kelas utama, kelas interface pertama, interface kedua, kemudian implementasi interface. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang pertama nih, kita melihat konsep yang ada di sini yang interface pertama ya. Jadi nanti ada variabel-variabel dengan nilai sisi persegi 5, sisi panjangnya 7, sisi lebarnya kan 3. Kemudian 2 buah metode, luas persegi dan luas persegi panjang. Nah, ini kita implementasikan di sini. Ya. Ini nama interface-nya. Ini nilai-nilai variabelnya. Nah, ini harus statis ya nilainya ya. Dia tidak berubah-ubah. Nilai konstantanya harus tetap. Nah, kemudian ini apa nama metodenya? Ini nama metodenya. Ini nama metodenya. Ya. Ini nama metodenya. Ini metode abstrak ya, cuman memang tidak dituliskan, tulisan abstraknya tidak dituliskan. Nah, di sini kosong, dia masih kosong. Nanti dideklarasikan di dalam kelas implementasinya. Ini untuk yang kelas yang pertama, yang interface pertama. Kemudian ya, kita akan membuat kelas yang kedua, yaitu interface kedua. Yang isinya apa? Nah, isinya ini ya, keliling persegi panjang dan keliling persegi dan keliling persegi panjang. Isinya mana? Nah, ini. Ya. Ini untuk interface yang kedua. Berarti kan di sini kita mempunyai 2 buah interface. Interface pertama dan interface kedua. Kemudian di dalamnya ada nama metode. Nama metodenya ini, metode abstraknya ini ya.
Yang pertama keliling persegi dan keliling persegi panjang. Meskipun ini tidak ada tulisan pabriknya, tapi dia itu secara implisit dia sudah bersifat publik, ya. Sudah bersifat publik. Kemudian untuk kelas implementasinya yang mana? Nah, ini ya. Nih. Hitung interface 1 dan 2. Nah, jadi metode-metode yang ada di sini tadi ya, di luas persegi panjang, kemudian keliling persegi panjang. Nah, ini kemudian dideklarasikan ulang dalam kelas implementasinya ini. Ya. Ini dideklarasikan ulang, kemudian diisikan nilainya, argumennya ya. Ini yang luas persegi panjang ya, keliling persegi panjang. Nah, jadi harus dideklarasikan ulang. Tapi jangan lupa ya, untuk nama interface-nya harus dipanggil. Interface pertama, interface kedua. Kemudian menggunakan kata kunci implement. Kemudian di dalamnya ini dia mencari nilai dari apa? Dari luas persegi. Nah, ini rumusnya, ini nilainya. Jadi ini isinya ini. Ini menampilkan ini. Ini. Terus kalau kita jalankan, nah ini kita di main kelas utamanya dulu ya, di main kelas utamanya dulu. Nah, yang mana? Nah, ini kita membuat sebuah objek. Membuat sebuah objek yang diambil dari kelas hitung interface 1 dan 2. Untuk nama objeknya ini ya, obj ini. Ini nama objeknya. Ini nama objeknya. Nah, kemudian kita memanggil nama metodenya, luas persegi panjang, keliling, nah persegi, nah seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan nggak? Ada yang tanyakan kira-kira? Ini kalau kita jalankan ya, kita running ya, ini seperti ini. Seperti itu. Ini hanya konsepnya saja. Jadi untuk misalkan apa ya? Ini kan hanya konsepnya saja. Jadi kalau misalkan teman-teman ini mempunyai benar-benar skrip yang memang harus menggunakan itu tadi ya, ya tidak masalah ya. Ini kan hanya sebuah contoh yang simpel saja. Jadi ini untuk gambaran saja supaya teman-teman tahu oh konsepnya itu seperti ini ya. Nah, gitu. Jadi pengimplementasiannya kita bisa tahu dari interface itu seperti ini, kemudian kelas abstrak itu seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Nanti sambil jalan sambil dipelajari ya. Sebenarnya pada dasarnya kan ini hanya untuk sekedar kita tahu saja ya pemrograman berbasis objek itu ya. Yang penting kan intinya kan teman-teman itu bisa aja bahasa pemrograman ya. Kadang kita tidak tahu ini tuh yang disebut dengan inheritan ya. Oh, overriding itu seperti ini ya. Oh, overloading itu seperti ini ya. Oh, kadang kan teman-teman kayak gitu ya. Pernah melakukan tapi tidak tahu. Oh, kalau itu namanya itu ini ya, kayak gitu loh ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ada sedikit info ya teman-teman ya. Mungkin untuk pertemuan besok sudah tidak ada. Dan besok akan langsung saya berikan proyek UAS ya. Proyek UASnya hampir sama kayak tugas. Tidak terlalu besar ya, mungkin karena waktunya kan cuma 1 minggu, 2 minggu mungkin ya, 2 minggu mungkin. Karena waktunya hanya 2 minggu, jadi nanti saya akan membuat sebuah proyek untuk UAS ya, proyeknya kecil. Kemudian nanti dikumpulkan pas jadwalnya UAS melalui e-learning ya. Jadi nanti teman-teman diharapkan dapat meluangkan waktunya untuk mengerjakan ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman tidak mengerjakan UAS, ya tidak mengerjakan UAS, tetapi nilai tugasnya penuh,
saya tidak bisa mengeluarkan nilainya, ya, karena UAS itu sifatnya wajib. Meskipun ini ya, meskipun apa namanya, meskipun nilai tugas-tugasnya penuh, tapi nilai UASnya kosong. Nah, ini saya tidak bisa mengeluarkan meskipun nilainya bagus, ya. Karena kan perbandingan nilainya kemarin kita berapa ya UAS sama tugas ya, kayaknya banyak tugas ya kemarin ya untuk persentasenya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tugasnya penuh, tidak ada yang bolong ya, sejelek-jeleknya itu ya pasti nilainya itu minimal B lah sejelek-jeleknya ya. Jadi kalau teman-teman yang tugasnya penuh ya bersyukur ya, kayaknya nggak bakal ngulang ya, seperti itu. Yang penting UASnya ngikut. Oke, ada yang mau tanyakan teman-teman semua? Ada nggak? Tidak, Pak. Nggak ada ya? Oke lah, kalau nggak ada nggak apa-apa. Saya stop share dulu. Oke, karena materi yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ya, sebenarnya kan konsep dari PBU itu tadi ya, dari mulai kita mengenal apa namanya kelas sampai dengan abstraction tadi, abstraction ya. Nah, sebenarnya cuma sampai itu saja. Kalau kemarin kan rencananya kalau waktunya cukup kan saya mau sampai ke array ya untuk tambahan materinya, tapi karena ternyata besok itu minggu itu sudah minggu tenang ya sudah, berarti materinya cukup sampai di sini saja. Yang penting konsep yang ada di dalam pemrograman berbasis objek itu sudah diajarkan semua ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya, lebih bagus lagi bisa mengimplementasikan dan mempraktekkannya. Oke, sudah nggak ada pertanyaan ya? Jangan lupa teman-teman untuk presensi nanti jam 12 akan saya tutup ya presensinya. Kemudian Mas Suryadi pakai HP 2 ya. Kemudian nanti kalau misalkan ada pertanyaan terkait UASnya besok seperti apa atau bagaimana, atau mungkin dalam beberapa hari ini atau mungkin 1 minggu ini saya belum mengirimkan soal UAS di grup e-learning, nanti saya tolong diingatkan ya. Kadang saya lupa karena kan di fakultas itu kan baru persiapan akreditasi 6 prodi ya, 6 prodi akreditasinya hampir bareng-barengan, jadi kadang saya juga lupa, jadi saya sering lupa kadang sama mahasiswa bimbingnya itu saya juga kadang juga lupa. Makanya kalau kadang ada mahasiswa yang WA itu kalau saya belum bisa jawab kadang nggak saya buka. Kalau saya buka nanti kalau nggak saya langsung jawab di saat itu juga, nanti saya mesti lupa. Nah itu ya. Oke, teman-teman ya, materi untuk malam hari ini saya kira cukup. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Ya, semoga semester besok teman-teman bisa menjadi lebih baik ya, lebih baik di sini, pengetahuannya bertambah, kemudian bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya ya. Karena ini kelas malam itu kebanyakan yang sudah kerja ya, sudah kerja. Jadi mungkin kalau sudah nanti setelah lulus ya mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, ataupun nanti kalau kerjaannya sudah baik, nah nanti bisa jabatannya menjadi lebih baik ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, oke, pertemuan pada malam hari ini saya tutup teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh meninggalkan room ya.